Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Selamat pagi bagi Bapak Ibu yang stay di Amerika dan selamat siang menjelang sore bagi Bapak Ibu yang stay di Jerman. Selamat bertemu kembali pada kelas pembelajaran firman Tuhan di Sema Adonai pada hari Kamis tanggal 26 Juni 2025. Yang malam ini kita akan belajar tentang materi pribadi yang dipenuhi kasih Tuhan ya Bapak Ibu, dan akan dibawakan oleh narasumber kami yaitu Ibu PDM Dra Magdalena Carolinda Costa. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memulai kelas pembelajaran kita, maka kita akan seperti biasa membukanya dengan berdoa terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih dan puji syukur untuk hari yang Kau adakan sekali lagi bagi kami ya Bapa. Terima kasih kami boleh melewati hari ini dalam pimpinan-Mu, perlindungan dan penyertaan-Mu. Dan juga terima kasih ya Bapa karena pada malam hari ini kembali kami bisa berkumpul dalam keadaan sehat di kelas Sema Adonai untuk kembali belajar kebenaran firman-Mu kembali. Ya Bapa, biarlah kiranya Engkau selalu menyertai dan memimpin kelas pembelajaran kami. Dan berkati juga saya sebagai moderator ya Tuhan, mampukan saya untuk bisa memimpin kelas pembelajaran ini dengan baik dan lancar sampai akhir. Berkati juga para operator yang bekerja di belakang layar ya Tuhan. Mampukan mereka juga untuk bisa melakukan tugas dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya. Dan berkati juga internet kami Tuhan, serta perangkat yang kami pakai saat kelas ini berlangsung, agar tidak ada kendala satupun yang dialami oleh internet dan perangkat kami. Dan yang terutama berkati hamba-Mu Ibu Magdalena yang akan menyampaikan kebenaran dan isi hati-Mu ya Tuhan pada malam ini. Kebenaran firman-Mu dan isi hati-Mu pada malam ini. Urapi setiap perkataan dari Ibu Magda dan juga berikanlah hikmat yang hanya daripada-Mu Tuhan, sehingga Ibu Magda mampu menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dan berkatilah juga kami semua yang berada di dalam kelas ini, maupun yang mendengarkan di live YouTube ataupun nanti yang mendengarkan di live Bunda. Buka hati dan pikiran kami serta terangi dengan roh-Mu ya Tuhan. Dan juga berikanlah hikmat yang hanya daripada-Mu, sehingga kami mampu menangkap apa yang diajarkan oleh Ibu Magdalena dengan baik dan benar, sesuai juga dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan materaikan firman ini di dalam hati dan pikiran kami. Jadikan rema, sehingga kami selalu mampu mengingatnya Tuhan. Dan yang terutama kami mampu melakukannya di dalam kehidupan kami dan kepada sesama. Dan kami juga dapat mewartakannya kepada sesama kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan kelas pembelajaran ini dari awal hingga akhir hanya di dalam pimpinan-Mu. Dan kami patahkan segala kuasa kegelapan yang akan menghalangi kelas pembelajaran kami saat ini dalam nama Yesus. Doa ini kami panjatkan dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum memulai kelas pembelajaran seperti biasa, kita akan mendengarkan profil dari narasumber kami terlebih dahulu ya, Bapak Ibu. Ya, sebentar. Shalom semua, selamat datang kembali di Zoom Sema Adonai dan di channel YouTube Cahaya Firman. Pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan pengajar kita yakni Ibu Pendeta Magdalena Caroline da Costa, dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Magdalena Caroline da Costa, Mojo Agung, Jombang, Jawa Timur, 17 Juli tahun 1973. Orang tua, Pendeta Christoffel Abraham da Costa dan Pendeta Ineke Victorine Lydia I. Gunawan. Status pernikahan, menikah dengan Pendeta Daniel Albertus Vincentius, sarjana teknik. Dikaruniakan 2 anak. 1. Samuela Jessica Adelaide. 2. Samuel Jeremiah David. Pelayanan, mulai melayani Tuhan sejak usia 11 tahun, Gereja Bethany sampai saat ini. Memuridkan wanita sejak usia 15 tahun sampai sekarang. Dan tergabung dalam Virtuous Life Indonesia untuk menjangkau lebih banyak wanita agar dipulihkan dan dimuridkan. Pada tahun 2004, sempat tinggal di Sydney, Australia, untuk merintis cabang Bethany Sydney yang kini dilanjutkan oleh rekan lain. Pendidikan, tahun 1994, sarjana pendidikan, Universitas Widya Mandala, Surabaya, keguruan bahasa Inggris dan seni. Tahun 2019, Magister Sains, studi untuk konselor. Lanjut, Certified Coaching dan Mentoring untuk Trauma Healing. Tahun 2024, Magister Divinitas MDiv, ACOM, Asia College of Ministry, Australia.
saat ini sedang menyelesaikan doktor teologi di Dayspring Theological University, Texas, Dallas, serta studi di Israel Bible Center Institute. Pengalaman kerja dan pelayanan, bidang pendidikan dan terapi, tahun 1996 sampai tahun 2002, mengajar di sekolah YPPI dan Santo Henricus. Tahun 1996 sampai sekarang, menjadi terapis anak autisme di CA Center. 10 tahun terakhir lebih berfokus pada terapi privat. Tahun 2012 sampai tahun 2016, mendirikan sekolah Royal Family untuk anak-anak kurang mampu. Tahun 2004 sampai sekarang, mengajar di Dayspring Theological University, Texas, Dallas di Indonesia. Bidang konseling dan mentoring. Tahun 2019 sampai sekarang, tergabung di Virtuous Life Indonesia sebagai pemimpin, pelatih, dan mentor. Tahun 2020 sampai sekarang, tergabung di Blessing Counseling sebagai konselor. Tahun 2021 sampai Mei tahun 2024, asisten admin dan akademik di Blessed Bible College Online, Bali. Tahun 2022 sampai sekarang, asisten di Asia College of Ministry, Australia di Indonesia. Bidang pelayanan dan misi, tahun 2004 sampai tahun 2006, bekerja sebagai terapis lansia di Panti Jompo, Sydney, Australia. Tahun 2006 sampai sekarang, tergabung dalam pelayanan pedesaan di JJP Ministry. Tahun 2006 sampai sekarang, tergabung sebagai fasilitator dalam pelayanan wanita bijak. Tahun 2010 sampai sekarang, melayani di Persekutuan Doa Priscilla Aquila dalam bidang pujian dan penyembahan. Tahun 2017 sampai sekarang, tergabung dalam pelayanan peniup shofar Kota Surabaya. Tahun 2018 sampai sekarang, tergabung di pelayanan wanita Sungai Sukacita Ministry bersama Evangelis Indri Pardede. Tahun 2021 sampai sekarang, melayani di Persekutuan Doa House of Blessing. Iya, Bapak Ibu sekalian, luar biasa ya tadi profil dari narasumber kami yang banyak melakukan pelayanan dalam pekerjaan Tuhan ya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai pelajaran kita, maka saya akan menyapa terlebih dahulu narasumber kami ya. Shalom, selamat malam Ibu Magda. Ya, Ibu Helena ya. Shalom. Ya. Shalom. Iya, bagaimana Ibu kabarnya? Sehat selalu ya Bu? Dan Puji luar Tuhan, sehat. Baik Ibu, sudah tidak sabar ini kita ingin belajar, temanya menarik sekali. Baik Ibu, saya persilakan waktu dan tempat kepada Ibu untuk mengajar kami. Dipersilakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Eli. Ya, selamat malam Bapak Ibu, selamat pagi, selamat sore juga buat Bapak Ibu yang ada di Jerman maupun di kota lain. Malam hari ini kita akan belajar mengenai pribadi yang dipenuhi dengan kasih Tuhan. Bagaimana setiap kita bisa menjadi pribadi yang kehidupan kita itu bisa dipenuhi secara full, secara penuh. Jadi tidak hanya separuh, tidak hanya seperempat, tidak hanya ya cuman sedikit lah ya gitu. Enggak, tapi betul-betul full kasih Tuhan itu bisa memenuhi seluruh kehidupan kita. Saya percaya bahwa tidak ada yang kebetulan ketika saya mau mengajar di sini, sebelumnya ada pembelajaran di kelas lain. Itu selama ini saya selalu melihat begini, bahwa seperti ada kesinambungan yang padahal kita tidak berjanjian, tidak apa, tetapi sepertinya berlanjut. Jadi tadi ketika saya terima di kelas sebelumnya, kemudian saya ingat saya malam ini mau bagi apa ya, nah gitu. Itu saya langsung tersenyum, saya bilang, Tuhan itu keren ya, gitu. Kenapa? Karena
sebelum berbagi, dia mengingatkan, dia juga mengajar, dia juga memproses supaya bagaimana hidup saya pun bisa dipenuhi terlebih dahulu, supaya saya bisa berbagi kepada Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Karena buat saya adalah seperti ini. Saya akan selalu membagikan apa yang saya hidupi dan menghidupi apa yang saya bagikan. Jadi tidak mudah ketika kita ini bilang bahwa kita hidup dipenuhi dengan kasih, tetapi ternyata kita tidak bisa mengasihi orang. Kita tidak bisa mengampuni orang lain. Kita tidak bisa memaafkan orang lain. Kita tidak bisa berbagi dengan orang lain. Kita tidak punya empati sama orang lain. Nah, ketika kita tidak dapat melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, itu yang menjadi tanda tanya. Nah, mari saya izin untuk share screen ya. Ya, pribadi yang dipenuhi oleh kasih Tuhan. Mungkin kalau saya beri tulis di sini judulnya adalah kesempatan untuk mengasihi, itu lebih kepada begini. Karena tidak semua kita memiliki kesempatan untuk bisa mengasihi. Tidak semua kita memiliki untuk merasakan kasih itu penuh dalam kehidupan kita. Jadi pada waktu kita mau betul-betul hidup kita dipenuhkan dengan kasih Tuhan, ini bukan kesempatan, tetapi whether kita mau dipenuhi atau tidak, itu adalah pilihan kita. Ya, tadi di kelas sebelumnya kita belajar bagaimana bahwa setiap kita itu diberikan ada dua, satu kesempatan dan satu pilihan. Tetapi masing-masing kita tahu bahwa yang seharusnya kita ambil adalah ini tuh pilihan gitu. Ini keputusan kita. Ini respon kita kepada apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Mengasihi atau dikasihi? Lebih enak mana buat Bapak Ibu? Enak dikasihi atau enak mengasihi? Bu Ailing? Kasihi, Bu. Iya. Dikasihi. Enak dikasihi ya? Iya. Ibu Rikam ini juga menjawab, enak dikasihi, Bu. Iya. Ibu Heni juga tuh, Bu. Menjawab enak dikasihi katanya. Betul, betul sekali. Ada yang bilang lebih enak mengasihi, Bu, gitu. Coba, siapa yang bilang? Nggak ada, Bu. Nggak ada yang jawab. Iya. Ya, lebih enak kita dikasihi. Iya. Karena apa? Coba, sekarang saya tanya alasannya. Kenapa kok kita lebih memilih untuk dikasihi daripada mengasihi? Karena mengasihi Siapa? itu, Ayo. saya dulu ya, Bu. Ya, mari. Mengasihi itu berarti termasuk salah satu mengampuni, Bu. Itu kan nggak mudah, Bu. Misalnya kalau ada yang menyakiti kita, kalau kita harus mengasihi dia, berarti kita kan harus mengampuni, benar nggak Ibu Ya, Karolina? betul, Iya kan? betul. Iya. Itu Nah betul itu sekali. tidak mudah, Bu. Iya. Iya. Oke, ada lagi yang lain. Kenapa kok lebih pilih dikasihi?
Nah, ini ada yang menjawab, Ibu Sarah menjawab dia memilih mengasihi loh, Bu. Oke. Iya. Kalau Ibu Arinda menjawab enak dikasih karena kita nggak harus melihat orang yang menyakiti kita, kata Ibu Arinda. Ibu Heni menjawabnya, saya merasa bahwa saya disayang, Bu, katanya. Nah, kalau Ibu Dewi menjawabnya, maunya sih mengasihi tapi sulit. Nah, iya, itu jawabannya Bu Betul, masing-masing betul. ya, dari Jujur audiens. tapi ya itu ya jawabannya ya. Maunya mengasihi tetapi sulit. Betul. Karena tadi seperti kalau kita kaitkan dengan jawaban Bu Ali, kalau mengasihi berarti ada banyak yang harus yang harus kita kerjakan. Kita harus mengampuni, kita harus bisa menerima, betul ya? Ya, Nah, betul. itu akan jadi satu kesulitan yang lain lagi gitu. Nah, Ya. Nah, ini Ibu ada yang jawab Ibu Rika Mini, dia menjawab kalau mengasihi bisa juga bertepuk sebelah tangan dan cenderung bisa sakit hati jika disakiti oleh orang yang kita kasihi. Nah, iya betul. betul, betul Iya, sekali Bu Rika. Ya. ya. Saya mau tanya sama yang tadi menjawab, Ibu Sarah. Memilih mengasihi, alasannya apa? Ya, silakan dijawab Ibu Sarah. Oh, Ibu Sarah bilang we love because he love us first. Wow. Ya, itu jawaban yang paling betul. Amen. Kita mengasihi karena apa? Karena Tuhan itu sudah lebih dahulu mengasihi kita. Masalahnya adalah sulit untuk kita bisa menjadi pribadi yang dipenuhkan dengan kasih Tuhan dan kemudian kita mulai bisa mengasihi orang lain. Karena apa? Nah, alasannya itu tadi. Ada banyak yang tadi kita sudah dengar. Ketika kita mengasihi orang lain tapi ternyata tidak ada kasih yang berbalik lagi kepada kita, kita jadi sakit hati. Kita jadi marah, kita jadi tidak terima, kita jadi merasa disepelekan dan lain-lain. Jadi iya, sakitnya itu di sini, betul Bapak Ibu. Jadi ketika kita mengasihi dan kemudian enggak dibalas, itu sakit banget gitu ya. Sudah capek-capek gitu ya. Kita sudah capek-capek mengasihi, berkorban buat orang yang kita kasih, ternyata dia santai-santai aja gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, bukankah itu yang sering kali kita lakukan kepada Tuhan? Iya apa iya Bapak Ibu? Iya benar Bu, betul. Tuhan itu sudah lebih dulu mengasihi kita. Dan dia mengasihi itu tanpa alasan loh. Bukan karena saya sudah cinta duluan sama Tuhan, saya sudah enggak loh. Dia mengasihi kita tanpa alasan. Karena dia memang mengasihi Bapak Ibu dan saya. Karena kasihnya sama kita itu penuh. Makanya dia mau beri dirinya, mau beri hidupnya untuk ganti kita di atas kayu salib. Makanya saya pernah bertanya pada waktu itu, mau nggak? Saya pernah tanya itu gini. Sekalipun suami istri, apakah rela mati buat istrinya si suami? Apakah si istri juga rela mati buat suaminya? Kira-kira gimana? Sulit Bu, jujur aja. Mati untuk mungkin kalau untuk anak masih bisa ya Bu, tapi ya untuk anak mungkin masih bisa ya Bu. Ya, itu dia. Iya. Saya makanya waktu itu bertanya tidak hanya satu kali, saya sampai tanya, betulan nih. Iya, saya mau mati buat istri saya. Benar? Saya kan tanya, benar sama si suami? Iya, betul. Istrinya langsung jawab, saya belum tentu loh Bu.
Kalau tadi suaminya bilang dia mau, tapi si istri bilang, kalau saya belum tentu. Karena apa? Bukan sesuatu yang mudah. Makanya ketika kita melihat contoh yang dilakukan oleh Tuhan, bagaimana dia memberikan hidupnya untuk kita, untuk Bapak, Ibu, dan saya yang seharusnya ada di kayu salib, tapi dia menggantikan setiap kita. Dia disalibkan buat Caroline, dia disalibkan buat Magda, dia disalibkan buat Bu Aling, dia disalibkan buat Bu Heni. Per pribadi dia disalibkan untuk Bapak, Ibu, dan saya. Dan itu apakah waktu Bapa melakukan itu, Yesus melakukan itu, apakah dia juga tidak maju mundur? Ada, betul ya? Di Getsemani kita melihat bagaimana dia sampai kalau bisa, lalukan. Nah, ketika kita bicara masalah lalukan cawan ini, kita tahu bahwa itu artinya itu sudah ada di tingkatan stres yang sangat tinggi, sangat dalam. Saya pernah bagi ini pada waktu di ibadah, betul ya? Ketika kita sudah ada di tingkat stres yang sangat tinggi, sangat dalam, makanya kenapa sampai peluh itu keluar seperti darah. Tidak mudah, ya, pilihan mengasihi atau dikasihi. Tapi kita melihat dikasihi. Kalau Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16, saya percaya kita semua sudah hafal ayat ini ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di Roma pasal yang kelima ayat yang ke-8 juga berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kita melihat begini, kasih Allah akan dunia itu melebihi ekspektasi kita, melebihi apa yang bisa kita pikirkan, melebihi apa yang bisa kita jangkau, sehingga kita tidak pernah berpikir bahwa dia rela mengaruniakan anaknya buat kita orang yang berdosa. Tetapi kita lihat bahwa dia menunjukkan kasih-Nya dengan putranya yang tunggal itu mati di atas kayu salib. Kasih, kalau kita ngomong dikasihi, itu seperti ini. Berkorban tanpa mengharapkan sesuatu imbalan apapun. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-10 itu juga berkata begini, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ayat yang ke-9 juga bilang gini, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Kalau kita mundur lagi agak sedikit ke belakang di Efesus. Di Efesus itu dibilang seperti ini. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, tetapi ini loh, oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Itu dikasihi.
Makanya kalau kita bicara masalah dikasihi, itu kita ada di pihak yang istilahnya memenangkan hati orang yang mengasihi kita. Nah, tetapi kalau kita berjalan menuju mengasihi, seperti tadi pilihan dari Bu Sarah ya. Kalau kita lihat di Mazmur pasal yang ke-31 ayat yang ke-24. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya. Firman minta kita untuk mengasihi Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah mengasihi kita. Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-20 juga bilang gitu, ke-30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Karena apa? Ketika kita belajar untuk mengasihi, itu tidak gampang. Makanya harus dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Kalau enggak ada yang mampu, Bapak Ibu. Ketika kita bilang bahwa saya mau mengasihi, itu artinya kekuatan kita harus ada di atas rata-rata, dalam artian begini, sekalipun kita disakiti, kita harus tetap bisa mengasihi. Sekalipun kita direndahkan, mungkin difitnah, kita harus tetap bisa mengampuni, harus tetap bisa mengasihi, harus tetap bisa memaafkan, merangkul mereka, mendoakan mereka. Mudahkah hal itu dilakukan, Bapak Ibu? Di saat kita sudah disakiti, gitu ya. Ya, sudah disakitin sampai mungkin hati kita, waduh, kita mungkin sampai sudah disalah mengerti sama banyak orang. Kita ditinggalkan sama orang-orang yang biasanya dekat sama kita. Kita dijauhi sama mereka. Tapi firman jelas bilang bahwa dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, kita harus bisa mengasihi. Sama seperti Tuhan sudah mengasihi kita. Tidak gampang, Bapak Ibu. Makanya kenapa ada banyak orang ketika disuruh memilih, mau pilih mana? Mengasihi atau dikasihi? Mereka akan pilih dikasihi. Dikasihi itu lebih enak, nggak ada sesuatu yang istilahnya, sekalipun mungkin kita akan balas juga dengan mengasihi dia. Tetapi effort kita tidak terlalu dengan segenap kekuatan itu tadi. Betul ya Bu Aling ya? Iya, betul Bu. Betul sekali ya. Tapi kalau kita harus mengasihi, nah itu. Waktu kita tidak bisa mengasihi, ternyata kita dituntut untuk mengasihi. Kita tidak bisa mengampuni, kita dituntut untuk mengampuni. Nah, itu yang bikin kita jadi bertanya, mosok sampai segini ya? Nah, kadang-kadang ada pertanyaan seperti itu ya, ada yang bilang seperti itu. Tuhan, masa sampai seperti ini sih saya harus bisa mengasihi, bisa mengampuni orang lain gitu. Mereka udah nyakitin aku loh, mereka sudah begitu. Kita mungkin sampai di titik itu ketika kita bertanya sama Tuhan. Nanti ya, saya akan sedikit saksi lah ya tentang itu. Kita akan ke definisi kasih. Nah, kasih itu sendiri apa coba Bapak Ibu?
Coba Pak Anwar, bisa kasih saya masukkan enggak definisi dari kasih apa nih kira-kira? Silakan Pak Anwar, sudah dikasih co-host. Ya, monitor Pak Anwar. Sepertinya tidak monitor ya Bu, Pak Anwar ya. Oke. Ya, Baik, siapa yang lain yang mau jawab? Apa ya, kasih? Coba. silakan. Lewat chat juga boleh ya. Ya, Bapak silakan. Ibu. Ya, silakan menjawab. Apa itu definisi kasih? Ya, bingung ini Bu kayaknya. Kalau saya yang jawab ya Bu. Saya dulu deh. Mari, silakan. Kalau saya mendefinisikan kasih itu adalah ya seperti yang tadi Ibu Magda bilang ya, mau berkorban untuk orang lain ya, seperti yang Yesus lakukan, yang mengorbankan nyawanya. Nah itu disebut kasih, salah satunya definisi dari kasih. Nah ya, silakan Ibu Sarah mengatakan apa ini sebentar. 1 Korintus, oh Ibu Sarah mengatakan 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7, Bu. Sama dengan Ibu Rika Minia mengatakan 1 Korintus. Coba sebentar saya buka ya Bu dalam versi Ya, bahasa silakan. Indonesia ya. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 7. Itu mengatakan demikian. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Amin. Puji Ya, Tuhan. kalau kita baca, kita lihat itu, bacanya gampang ya Bapak Ibu. Bacanya, tapi melakukannya itu penuh dengan air mata itu. Betul. Ya, kita lihat di sini bahwa ternyata ketika kita mengasihi dan kita bisa sampai ada di titik tidak mengharapkan sesuatu sebagai imbalan dari kita, dari kasih yang tadi kita berikan, itu adalah tingkatan kasih yang sudah ada lebih lagi, lebih dalam lagi ya, gitu. Beda kalau kita lihat kan, kalau kasih-kasih yang biasanya ada yang filia, ada yang eros gitu ya, itu semua mengharapkan balasan, ya, tetap ada balasannya. Baik. Kasih itu adalah perintah Bapak Ibu. Ya, kasih itu adalah perintah. Jadi ini Bu Heni jawab ya, definisi kasih itu adalah gejolak emosi, perasaan untuk memperhatikan dan menyayangi. Itu definisi dari kasih. Ya, tetapi ketika kita masuk di dalam firman, ternyata kita melihat bahwa begini, ternyata kasih itu menurut Tuhan sendiri, itu merupakan satu perintah yang harus dilakukan oleh setiap kita yang kita bilang bahwa saya percaya sama Tuhan. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih. Sekali lagi, apakah mudah? Tidak. Saya selalu menjawab tidak, karena tidak ada yang mudah ketika kita harus ada di sini. Betul, Ibu. Iya.
mencapai di sini, masuk di sini, itu sesuatu yang saya mungkin kalau saya jawabnya haleluya gitu ya. Karena itu sesuatu yang tidak gampang kita lakukan, tetapi harus gitu. Jadi sekalipun terseok-seok harus dilakukan. Artinya kita terus berjalan maju untuk melakukannya. Karena ketika kita mau dibilang bahwa kalau kamu mau jadi anakku, ya ikutlah aku, pikulah kuk yang kupasang, Tuhan bilang gitu ya. Karena kuk itu ringan katanya, tapi ketika kita memikulnya bersama dengan Tuhan, itu betul-betul ringan. Sekalipun ya itu tadi, ada air mata, tetapi gini, kita tahu, lepas dari itu semua, kita akan terima sesuatu yang luar biasa gitu. Nah masalahnya pada waktu memikul itu kan yang nggak enaknya. Pada waktu kita diminta untuk mengasihi, itu yang nggak enak. Pada waktu kita harus memberikan perhatian kepada orang yang seharusnya tidak patut kita beri perhatian, itu bikin kita, aduh, nggak ada yang lain lah Tuhan, gitu ya. Itu kita sepertinya, Tuhan, mbok ya, gitu ya. Apa nggak ada orang lain yang harus aku bisa praktek mengasihi? Dia udah sangat menyakiti aku, dia sudah sangat menghancurkan hidupku. Dia membuat masa depanku hancur, apapun. Tapi ternyata ketika kita kembali kepada firman, firman bilang apa? Kasih itu perintah. Dan itu adalah hal yang kita enggak bisa, nanti dulu ya, gitu. Enggak. Ketika kita diajar di situ, diproses di situ, harus sampai lulus. Ketika enggak lulus, seperti yang lalu-lalu saya selalu katakan, kita akan selalu dimasukkan di kelas yang sama, sampai kita lulus. Dan dengan kekuatan kita sendiri, waktu kita menjalankan untuk kita bisa mengasihi orang lain yang sudah menyakiti kita, menghancurkan hidup kita, itu kita tidak akan mampu, Bapak Ibu. Kita perlu Roh Kudus, kita perlu Tuhan untuk memberikan kekuatan bagi setiap kita. Memampukan kita untuk melakukan yang namanya mengasihi orang lain, mengampuni orang lain. Kita melihat siapa yang tahu tentang kisah ini? Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-28. Ini bercerita tentang apa? Ada yang tahu? Ya, silakan Bapak Ibu. Di chat ya Bapak Ibu, dijawab silakan. Boleh buka Alkitab juga kok. Ini open ya, ini ujian terbuka. Open book. Ini saya lagi buka nih Bu Alkitabnya. Ya. Bentar, Markus 12. Kebun anggur ya, Bu. Markus 12 ayat yang ke-28 tentang hukum yang terutama. Ayat yang ke-28. Seorang ahli Taurat lagi bertanya dan dia lagi mendengar Yesus menjawab orang-orang Saduki, gitu ya. Dan Yesus memberikan jawaban yang tepat kepada orang-orang itu. Hukum yang terutama ialah apa?
Kasih, Bu. Tuhan itu Esa, betul ya? Di ayat yang Iya. ke-29. Tapi ketika dilanjutkan ke ayat yang ke-30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. tidak ada Hukum lain yang lebih utama, ya, daripada bayangkan kedua hukum ini. ya. Ketika kita disuruh mengasihi Tuhan, itu hukum yang pertama. Lalu hukum yang kedua, kasihilah sesamamu manusia seperti, dan tidak ada hukum lain yang lebih utama dari kedua hukum ini. Bayangkan ketika Tuhan memberikan ini sebagai perintah buat setiap kita. Mengasihi dengan segenap hati, pengertian, kekuatan, dan mengasihi sesama seperti diri sendiri itu jauh lebih utama daripada korban bakaran dan korban sembelihan. Kita mungkin berpikir bahwa ketika kita sedang mempersembahkan persembahan yang besar gitu ya, kita beri persembahan, kita melakukan memberikan bantuan ke panti asuhan, ke mana-mana, itu kita sudah melakukan hal-hal yang utama. Ketika itu kita lakukan dengan kasih, itulah jawabannya bahwa kita sedang melakukan apa yang namanya hal yang utama. Berbagi gampang ketika kita berlebih. Tapi ketika kita juga ada di dalam kekurangan, tapi kita mau memberikan, kita mau berbagi kepada orang lain, kita sedang mengeluarkan kasih, menyalurkan kasih, memberikan kasih yang kita mungkin sendiri sedang struggle di situ, tapi kita mau. Nah, itu adalah saat di mana kita sedang mempraktekkan yang namanya kasih. Ketika bertanya hukum mana yang paling utama, Tuhan itu Esa dan kasihilah. Nah, ini jawaban-jawaban yang Tuhan berikan. Tidak ada hukum lain yang lebih utama. Kita melihat bahwa Tuhan ajarannya yang diberikan kepada setiap kita untuk kita meneladani apa yang sudah diajarkan. Itu dasarnya adalah kasih. Allah itu adalah kasih. Dan hukum Allah adalah hukum kasih. Kasih kepada sesama manusia. Apa aja tuh? Kasih kepada Allah dan kasih kepada manusia. Kasih kepada Allah adalah 4 hukum pertama, kasih kepada manusia adalah 6 hukum berikutnya. Kita lihat ya, kalau di 10 perintah Allah, siapa yang hafal 10 perintah Allah? Yang pertama apa? Keluaran pasal yang ke-20, ayat yang ketiga. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya. Lalu jangan buat bagimu patung. Ya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 4, hukum kasih yang pertama itu kepada Tuhan. Apakah dari 4 ini, Bapak, Ibu, dan saya, kita sungguh-sungguh sudah melakukan ini dengan segenap hati kita?
Atau kita masih punya Allah lain dalam tanda kutip yang kita beri perhatian lebih dibandingkan Allah yang seharusnya kita sembah. Ada enggak hobi kita mungkin? Atau siapa? Patung yang menyerupai apapun. Tapi kadang-kadang ketika kita lebih mencintai seseorang, kita lupa bahwa Allah kita itu adalah Allah yang cemburu. Makanya kenapa dibilang jangan buat patung yang menyerupai apapun. Karena dia mau kasih kita itu kepada dia terlebih dahulu. Makanya kenapa? Dari 10 hukum 1 sampai yang keempat itu ditaruh yang pertama. Karena itu yang utama yang harus kita lakukan terlebih dahulu kepada Tuhan. Baru berikutnya adalah kepada sesama kita manusia. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengungkapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu atau mengingini istrinya atau apapun yang menjadi milik sesamamu. Tapi yang ini pun, yang 6 ini pun ternyata kita masih suka gagal di sini. Iya Pak, iya Bapak Ibu. Ya, Bu. Tuh. Kelihatannya gampang ya. Kelihatannya simpel banget. Oh, gampang. Nggak membunuh, nggak berzina, nggak mencuri. Itu gampang-gampang susah Bapak Ibu. Karena semua ini adalah keputusan. Ini adalah pilihan. Karena kamu membunuh, sebetulnya itu artinya kamu juga sedang melakukan sesuatu yang kamu sadari kok sebetulnya. Ketika kita berzina, berselingkuh, kita sadar kok. Betul ya Bapak Ibu ya? Sebetulnya itu kita menyadari apa yang sedang kita lakukan. Kita tahu. Waktu kita mengucapkan saksi dusta tentang orang lain. Makanya tadi kenapa kita tidak bisa mengampuni, memaafkan ketika ada orang yang bikin hidup kita sengsara, masa depan kita jadi hancur. Karena apa? Ya karena hal-hal yang seperti ini. Ini sepertinya simple tetapi sulit untuk dilakukan. Kepada Tuhan saja kadang-kadang untuk ke gereja kita mungkin hanya ingat pada hari Natal dan hari Paskah. Kita datangnya di 2 hari itu, atau kita datangnya cuma hari Minggu, yang hari lainnya kita melakukan banyak hal yang mendukakan hati Tuhan. Nah, seringkali hal-hal ini tanpa sadar kita lakukan. Padahal ini adalah perintah yang Tuhan juga mau untuk setiap kita betul-betul lakukan. Kalau enggak, ngapain ini 10 hukum diberikan kepada setiap kita manusia? Coba dari yang 6 aja dulu. Oke, yang kasih kepada manusia. Apakah Bapak Ibu sudah melakukan semuanya? Ayo jujur. Belum, Bu. Ya, kadang-kadang apalagi kalau kita lagi marah sama orang tua ya. Nah, kan? Lalu mungkin kita lihat sesuatu yang aduh, apalagi kalau mungkin dalam kondisi lagi tidak punya, kita lagi dalam kondisi kekurangan, tapi kita sedang membutuhkan sesuatu. Kita mungkin ambil barang orang lain, kita apapun. Tanpa sadar, kita ternyata masih belum bisa melakukan
10 perintah Allah ini. Yang 4 aja kepada Tuhan aja kita masih suka bolong-bolong, apalagi yang kepada manusia. Jangan mengingini rumah sesama, mengingini istrinya. Alah. Jujur, ketika kita lagi sebel sama istri kita, sebel sama suami kita, ketika kita memindahkan pandangan kita kepada pribadi yang lain, baik itu pria atau wanita yang lain, kita melihat mereka lebih mengerti, lebih perhatian, lebih pas buat kita. Ya apa ya Bapak Ibu? Iya benar. Sehingga akhirnya apa? Kita lupa untuk mengucap syukur untuk orang-orang yang Tuhan sudah tempatkan ada di sisi kita. Padahal sekali lagi, kasih dan perintah itu berjalan berdampingan di dalam Tuhan. Mungkin saya mau nanti deh sebentar lagi. Kita jalan ke sini. Kasih dan perintah itu berjalan berdampingan. Karena apa? Karena Allah itu adalah kasih. Hukum Allah adalah hukum kasih. Hukum Allah adalah perintah. Dan kasih itu adalah